Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di dalam rumah Tuhan di penghujung tahun 2023 ini. Saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, karena kita hari ini mau mengakhiri tahun 2023 bersama dengan Tuhan lagi. Dan nanti kita akan besok mengawali dengan Tuhan tahun 2024 lagi. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini sungguh luar biasa. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan, walaupun kita masih dalam segala pergumulan hidup. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pernyataan Tuhan, kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah penyembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau setia dalam hidup kami. Banyak hal sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah luntur, tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Itu kami imani dan kami amini terus Tuhan. Di akhir penghujung tahun 2023 ini kami tetap bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau terus bersama dengan Tuhan, merasakan kasih setia-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan ucapan syukur penyembahan kami di hadapan. Itu yang boleh kami bawa hari ini. Hati kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Bapa.
hari kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami boleh rasakan itu Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu terus menyertai kehidupan kami. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa ada dan sampai di penghujung tahun 2023 ini. Itu semua karena kasih-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu limpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu saat ini. Kami mau mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu, bersorak bagai kedahsyatan-Mu Tuhan, bersorak untuk kebaikan-Mu Yesus Kristus. Itulah yang kami bawa saat ini, hidup kami, hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian sebab Tuhan baik. Haleluya. Saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Masuk gerbangnya
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Memang Tuhan kita ada Allah yang baik. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Kita mau berjoget di hadapan Tuhan. Kita tetap sepanjang tahun ini siapakah Gandol Gusti? Haleluya. Mungkin hanya Bapak Ferry aja. Siapakah yang tahun ini Gandol Gusti? Pegang tangan Tuhan. Haleluya. Semua kita pegang tangan Tuhan. Kita akan pujian ini. Kulo amon percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa, atiku saya tentrem, dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa seneng, atiku rasa tentrem, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Di penghujung akhir ini, kalau kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan ke belakang 1 tahun yang lalu, tahun ke belakang Bapak Ibu Saudara, banyak hal kadang kita berbalik membelakangi Tuhan karena kita kurang percaya, kita kurang setia, seolah-olah
apa yang menjadi harapan kita di tahun yang kemarin kita sudah lewati, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kabulkan. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa waktunya Tuhan itu tepat. Saat kita perlukan, waktu Tuhan akan tepat mengenapi setiap janji-janji. Tetap percaya, tetap pegang tangan Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau setahun yang lalu kita berjalan bersama dengan Tuhan, besok kita akan berjalan bersama dengan Tuhan lagi. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam setiap masa hidup kami perlu Tuhan. Haleluya. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin hidup kami di tahun 2024 ini Tuhan. Kami rindu berjalan lagi bersama dengan kami tak mau lepas dari Tuhan. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jemaat saja yang menyanyikan pujian ini dari hati kita yang terdalam. Dalam Roh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku dengan Tuhan. Inilah seruan hati kami saat ini Tuhan. Kami rindu, kami mau, kami perlu Engkau Tuhan.
Sekali lagi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Nya. Berjalanlah denganku. Haleluya. Engkau tahu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, hati kami perlu Engkau Tuhan. Sertai kami lagi Tuhan, untuk kami menjalani tahun 2024 nanti Tuhan. Kalau kami saat ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023, kami mau lagi berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Agar kami tetap ada dalam kasih-Mu, agar kami dapat merasakan kesetiaan-Mu, dan agar hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Kau memberkati Bapak Gembala, beri kekuatan yang ekstra Tuhan, urapan-Mu Tuhan, kuasa darah Yesus, bilur Yesus memenuhi kehidupan Bapak Gembala, sehingga beliau saat ini mampu menyelesaikan isi hati Tuhan, menyampaikan sepenuhnya, seutuhnya bagi kami, menjadi pesan bagi kami untuk kembali berjalan bersama dengan-Mu di tahun 2024 nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami sudah terbuka di hadapan. Tiliki, lawatlah kami, ubahlah hati kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah seruan doa kami. Kami naikkan, kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jemaat yang kasih dalam Yesus, saya mengucap syukur ya, kalau pada sore hari ini saya kembali bisa melayani firman. Puji Tuhan, kalau sore hari ini ya kita ya ibadah ya tutup tahun, karena besok sudah berganti tahun 24. Ya biasanya mereka itu ya, saya menghadapi tahun 24 ini seperti apa? Ya, apakah lebih sukses, lebih bahagia atau apa? Ya. Tapi ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Nah, hidup ini ya dengan berkat Tuhan Yesus. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus ya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi tahun apa saja. Puji Tuhan. Ya. Coba bacakan Amsal 10 ayat yang ke-6. Silakan kalau mau berdiri. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amin. Amin. Jelas di sini berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Ya. Jadi yang penting saudara itu memiliki kebenaran
di hadapan Tuhan, ya. Ini bukan kebenaran moral. Banyak orang yang tidak mengerti, ya. Ini bukan kebenaran moral, ya. Mungkin saudara berkata, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak menipu, ya. Saya adalah orang baik, saya adalah orang benar. Keliru, itu salah. Ya, nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ya. Jadi ini kebenaran karena iman saudara kepada Tuhan Yesus. Ya. Sebab di dalam Ibrani 11 ayat 6 di situ dikatakan dengan jelas, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, atau tanpa iman tidak mungkin orang, ya, layak di hadapan Allah. Jadi iman adalah kunci kebenaran di hadirat Allah. Iman adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi perhatikan, orang benar itu ya hidup untuk Kristus. Maaf, seperti saya bukan hidup untuk diri saya sendiri. Saya hidup untuk Kristus, untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi seluruh hidup saya, pengabdian saya kepada Kristus. Ya, nah, bukan ya untuk kekayaan dunia ini. Kebanyakan manusia ya fokus atau yang dikejar adalah kekayaan dunia ini. Ya. Nah, kita melihat banyak orang Kristen tidak memahami manusia hidup, ya, maka manusia hidup itu fokusnya kepada kekayaan dunia ini atau fokus kepada diri sendiri. Nah, hidup untuk dirinya sendiri itu menghidupi manusia jasmani yang sifatnya tidak kekal. Ya, nah, kita melihat perbedaan ya dengan orang yang hidup dengan berkat Tuhan itu beda. Orang yang hidup dengan berkat Tuhan Yesus tetap semangat bekerja, ya, tapi hidupnya tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, itu orang beriman. Ya, bukan orang beriman itu malas. Tidak. Orang beriman itu semangat, kreatif. Ya, tapi sekali lagi hidupnya mengandalkan Tuhan Yesus. Kita melihat salah satu contoh di dalam Kejadian 26, tidak usah dibaca, itu ayat 12 dan 13. Waktu itu ada satu musim ya kemarau, ya keadaannya sangat tidak baik, ya. Tapi kita melihat Ishak menjadi sangat kaya karena diberkati Tuhan. Ini firman Tuhan katakan. Dikatakan Ishak itu tambah kaya, bahkan tambah kaya terus. Karena hidupnya dia ya mengandalkan Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekayaan dari Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan orang miskin. Banyak yang tidak paham. Orang Kristen diberkati, bahkan sangat diberkati seperti Ishak, ya, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal Tuhan memberkati supaya dia menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, juga untuk orang miskin. Orang beriman itu hidup untuk Tuhan Yesus yang telah memberi hidup. Maka tadi saya katakan, saya hidup untuk Tuhan karena Tuhan sudah memberi hidup kepada saya. Ya, baru kalau kita ya hidup untuk Tuhan, baru hidup untuk diri sendiri.
Ya, dan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk memuliakan Tuhan Yesus melalui perbuatan baik kita. Ya. Nah, perbuatan baik manusia bukan untuk masuk surga, tapi perbuatan baik manusia itu untuk menerima pahala-pahala atau upah, ya, yang Tuhan akan berikan. Karena keselamatan itu hanya melalui, ya, kasih karunia atau anugerah. Ya. Hidup orang beriman tidak, ya, akan kekurangan karena ada berkat Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Orang beriman tidak terikat apapun dalam hidupnya. Hidupnya bisa fokus hal-hal rohani. Tapi kalau seseorang itu hidup secara jasmani, dia tidak akan bisa fokus kepada kehidupan yang bersifat rohani. Ya. Orang yang percaya Tuhan Yesus, orang beriman, tidak hidup secara duniawi karena tahu tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Orang beriman itu hidup sederhana. Seperti Tuhan Yesus, ya, hidup sederhana di Nazaret, di kampung sederhana. Nah, ini memberi contoh manusia beriman. Hidup sederhana itu bagian dari hidup imannya. Ya, tentu, ya, tidak hidup secara duniawi. Nah, hidup duniawi itu adalah hidup jasmani, menjadikan orang itu rohnya lemah. Nah, ini tidak disadari orang Kristen. Ya, mereka hidup secara jasmani, pikirannya secara duniawi. Sekalipun setia ke gereja, tidak disadari rohnya tetap lemah. Ya. Manusia beriman yang diutamakan itu hidup rohaninya. Sebagai manusia beriman, hidupnya berkaitan dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekali lagi orang beriman itu hidupnya berkaitan dengan Tuhan Yesus. Ya. Dalam kehidupan saya setiap saat itu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Apa yang saya lakukan itu berkaitan. Ya. Nah, apakah orang beriman itu harus hidup miskin? Tidak. Hidup sederhana itu melatih kualitas imannya, ya, untuk hidup tidak tamak. Sebab kalau manusia sudah dikuasai roh tamak, ya, itu sudah, ya, kehidupan iman rohaninya, ya, sudah sulit untuk bangkit. Nah, kita melihat di dalam Matius 4 ayat 3 dan 4, ya, nggak usah dibaca. Di situ iblis menipu Yesus supaya batu ini dijadikan roti. Iblis datang tepat waktu karena Tuhan Yesus itu baru berpuasa 40 hari 40 malam. Lapar sekali. Ya. Iblis berkata, ini kan batu. Engkau kan anak Allah. Jadikan batu ini, ya, menjadi roti. Ya. Nah, kita melihat roti itu makanan jasmani. Tipu daya iblis supaya manusia hidup fokus dengan hal jasmani. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan manusia beriman itu fokus dengan hal rohani. Ya. Manusia beriman hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi manusia beriman itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Coba bacakan Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberi hidup kekal. Itulah firman. Ya, itu kebutuhan manusia rohani. Ya, manusia itu sering memperhatikan manusia jasmani. Pagi, siang, sore, malam itu makan. Ya, tapi makanan rohani ya seringkali diabaikan. Ya, hingga sekali lagi rohnya menjadi lemah. Ya, dikatakan dagingku yang akan kuberikan untuk hidup. Itu berbicara tentang persembahan tubuh Yesus di salib. Itu mematikan dosa dan memberi hidup kekal. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan orang beriman tidak hidup dari hal jasmani saja. Ya, jadi saudara perhatikan. Maaf saya bicara. Saya melihat orang Kristen sekarang, ya bahkan hamba-hamba Tuhan, hidup secara jasmani sangat mengerikan sekali. Ya. Nah, kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan orang beriman itu ya tidak hidup secara jasmani saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Orang beriman harus penuh Roh Kudus dan penuh firman. Ingat, dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Seperti tadi saya katakan, banyak anak-anak Tuhan maupun hamba Tuhan hidup dikuasai hal jasmani. Pikirannya fokus kekayaan dunia ini. Orang yang hidup fokus hal jasmani, dia sudah jatuh dalam tipu daya setan. Ya, karena dosa, manusia hidup dalam hal jasmani. Nah, ini berakibat tidak bisa bersinergi dengan Tuhan Yesus yang adalah roh. Ya, kalau seseorang itu hidup secara jasmani, dia tidak akan bisa bersinergi ya dengan Allah yang adalah roh. Ya, coba bacakan 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan berbicara tentang kelepasan. Ya, manusia rohani itu hidupnya bersinergi ya dengan Tuhan Yesus yang adalah roh. Maka segala hal-hal yang bersifat duniawi itu terlepas. Ya. Maka Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku adalah hiduplah oleh roh supaya engkau tidak menuruti keinginan daging. Tapi seperti saya katakan tadi, saya sangat mengerikan. Kehidupan kekristenan sekarang, kehidupan secara jasmani. Ya, hingga tidak ada kelepasan-kelepasan yang mengikat di dalam kehidupannya. Padahal di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya ada kelepasan. Ya. Karena dosa, manusia tidak memiliki kehidupan rohani. Ya. Nah, jangan hidup seperti orang fasik. Tujuan hidupnya cuma kekayaan dunia ini, itu orang fasik. Percaya Tuhan, tapi kompromi dengan dosa. Jadi hidupnya masih dikuasai dosa. Itu orang fasik ya. Kehidupan jasmani, kehidupan sementara. Nah, dosa itu membuat manusia mati kekal. Ya. Kelihatannya kalau bicara tentang dosa itu ringan, dosa. Tapi itu dampaknya membuat manusia itu mati kekal. Ya. Coba bacakan 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Puji Tuhan. Ya, jadi ibadah disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Di dalam bahasa lain dikatakan ya disertai rasa puas. Ya. Orang yang hidupnya merasa puas itu selalu mengucap syukur. Ya.
Di dalam Mazmur 50 ayat 23 enggak usah baca, mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa, saudara mengucap syukur, itu sama dengan saudara memuliakan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengucap syukur, jalan keselamatan dari Allah ditunjukkannya. Kalau saudara sering mengucap syukur, itu memuliakan Allah. Allah tunjukkan kepada saudara. Jalan keselamatan saudara itu ya melalui apa, di mana? Jalan menuju surga itu seperti apa? Ya. Nah, ini banyak orang tidak memahami. Coba bacakan Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, banyak agama di dunia ini dengan berbagai macam pengajaran untuk masuk surga. Mereka mengira jalan hidupnya itu menuju surga. Tapi sangat mengerikan, tapi itu ujungnya menuju neraka. Ya. Maka seringkali saya ingatkan, jangan merasa diri benar dan baik. Itu salah satu tipu daya setan. Sebab orang yang merasa diri benar dan baik itu berakibat menolak firman. Karena merasa dirinya benar dan baik, tidak perlu yang lainnya. Dia merasa dia sudah baik, sudah benar. Padahal kebenaran manusia itu ditulis di dalam Yesaya 64 ayat 6, coba bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jangan bicara tentang kebaikan, bicara tentang kesalehan, ya, kesalehan manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti kain kotor. Ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengajarkan hidup ini fokus pada kebaikan Tuhan Yesus. Itu iman. Bukan fokus kepada diri sendiri. Ya, kita melihat dunia ini menyesatkan, jalan menuju keselamatan. Saya sebagai hamba Tuhan melihat dunia sudah dikuasai dengan kebohongan. Ya, karena ini akhir zaman. Ya, manusia sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Tidak bisa membedakan terang dan gelap, dosa dan kebenaran. Ya. Manusia masuk dalam tipu daya setan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus tinggal dalam kehidupan orang beriman, supaya Roh Kudus menolong manusia tidak kena tipu daya setan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita perhatikan ya setiap firman, dan kita suka berdoa, mengucap syukur, mohon anugerah kemurahan Tuhan supaya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, dan memberikan satu pencerahan di dalam kehidupan kita hingga kita bisa memahami. Ya, kita melihat firman Tuhan mengingatkan apa yang engkau cari. Kekayaan, jika engkau fokus hal rohani, engkau bisa merasakan kekayaan surga yang sudah saudara miliki, yaitu damai sejahtera Allah, ketenangan jiwa. Ini penting sekali. Ya. Orang sebesar apa, sekaya apa, kalau jiwanya tidak tenang, keputusannya tidak tepat. Ya. Dan langkah-langkah hidupnya tidak mantap. Tapi kalau orang jiwanya tenang, itu beda sekali. Ya. Nah, jadi kita melihat ya, Tuhan Yesus itu mengingatkan hati-hati dengan fokus tentang hal jasmani,
Tuhan Yesus katakan, percuma engkau memiliki kekayaan dunia jika jiwamu tidak selamat. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus tidak pernah ditinggalkan. Ya. Berkat di atas kepala orang benar. Nah, ini jaminan Tuhan Yesus berikan, ya, hidup tidak kekurangan apapun. Ya, ini saya bacakan ayat-ayat yang terakhir, perhatikan. Iblis diberi kekayaan dan kehormatan, hasilnya memberontak melawan Tuhan penciptanya. Ini satu kejahatan kekal. Ya. Tapi manusia beriman diberi kekayaan, kehormatan, itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Maka dikatakan Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kekayaan itu menunjukkan Tuhan Yesus baik, memberkati orang miskin melalui saudara yang diberkati dan saudara memberkati orang miskin. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus, hiduplah dengan sederhana dan rendah hati untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara jangan takut apapun menghadapi hari esok. Ya, hari esok itu ada di tangan Tuhan dan Tuhan itu baik. Ya, itulah sebabnya tadi saya jelaskan. Ya, tema khotbah ini adalah hidup dengan berkat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan pasti memberkati saudara dan saudara tidak akan kekurangan apapun. Ya, karena firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ya, orang benar adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Saya yakin saudara semua adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Berkat ada di atas kepala saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk setiap firman yang telah kita dengar malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini kami ada di hari terakhir di tahun 2023. Kami merasakan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Langkah demi langkah kami ada dalam penyertaan-Mu. Dan melalui firman-Mu pada malam hari ini, kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang benar, karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, yang membenarkan dan memberikan kasih karunia kepada kami, dan firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami hidup memasuki tahun 2024, kami hidup dengan berkat Tuhan Yesus di atas kepala kami. Biar kami tidak takut Tuhan melangkahkan kehidupan kami, karena kami tahu hari esok kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan biar hidup kami memuliakan nama-Mu dengan segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biar iman kami bertumbuh, hidup iman kami bertumbuh, dan kami bersinergi terus dengan Engkau Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau materaikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami memasuki tahun 2024 dengan kekuatan dan pimpinan-Mu saja. Engkau memberkati hamba-Mu gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya dengan hikmat, marifat, dan pengurapan dari Allah Maha Tinggi. Engkau juga memimpin hamba-Mu ini Tuhan dalam kesehatan tubuh jasmaninya. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Engkau berkati tubuh gembala kami sehat, kuat Tuhan. Ada pemulihan-pemulihan yang Kau kerjakan atas tubuh jasmaninya Tuhan. Supaya kami melihat kekuatan yang luar biasa,
keajaiban yang sempurna dan dahsyat Tuhan, Engkau kerjakan bagi gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi nama-Mu, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kalau kembali Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kepadamu. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang berkorban untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau kembalikan dan Engkau memberkati kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan semua ini doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sampai persembahan yang kedua dijalankan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sandang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau sangat mengasihi kami. Hingga berkat-Mu atas kehidupan kami sebagai orang benar yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Berkati kehidupan mereka. Berkati iman rohani mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar nanti mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru.